Shalom saudara-saudara semua. Saya mau perkenalkan diri lagi, nama saya Michael dan ini istri saya Leni. Kami berdua adalah murid CJ5 level 1 di Charis Bible College Jakarta. Yang kedepannya akan jadi mungkin Carrie Pickett dan Mike Pickett berikutnya loh. Maaf, kita dibilang harus serius. Oke, saya akan berusaha untuk kesaksian kami ini menjadi sangat kompak dengan tidak menghilangkan banyak hal. Karena jujur kalau diceritakan semuanya nggak akan cukup waktunya. Mungkin bisa berhari-hari. Setiap hari yang kami lalui bersama Tuhan itu Tuhan buat keajaiban-keajaiban dan berkat yang luar biasa buat kami. Saya akan menceritakan latar belakangnya. Kami bergabung di Charis itu pada tahun 2021 dan kami sudah memiliki usaha sebagai event organizer dan kontraktor untuk pameran selama 7 tahun. Dan pada waktu pandemi itu sangat berpengaruh kepada kami. Kami tidak mendapatkan proyek sama sekali, tidak ada income yang masuk sama sekali kepada kami. Sedangkan ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kami bayarkan di ini. Pengeluaran juga tidak sedikit ya, banyak sekali yang kami harus keluarkan dengan adanya kehidupan kami berdua ditambah 2 anak kami yang masih kecil-kecil. Sampai kami berusaha untuk menjual makanan dan minuman online. Tapi tidak sampai di situ saja, itu di 2 tahun yang lalu anak kami yang pertama harus masuk SMP dan kami nggak punya uang sama sekali untuk membayar uang masuknya. Sedangkan kami berusaha supaya anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu saya dan Reni sebagai orang tua itu sangat sampai nangis karena kami sampai berdua Kami itu udah titik di mana kami gagal sebagai orang tua. Karena tugas orang tua itu adalah untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk anak. Sampai di satu titik kami nggak sanggup untuk membayar uang masuk sekolah, merupakan hal yang paling terpuruk dalam hidup kami. Mungkin yang orang tua tahu ya, anak itu terutama sekali gitu. Sampai satu yang benar-benar adalah kami harus menjual cincin nikah kami sebagai yang hal apa lagi yang bisa kami jual selain cincin kami. Jadi kalau orang bilang cincin nikahan itu adalah sakral. Tapi buat kami, apa yang bisa kami jual paling cepat saat itu, ya adalah cincin nikah kami. Jadi, the pressure yang paling kami rasakan adalah kegagalan kami sebagai orang tua yang tidak dapat mencukupi kebutuhan anak kami. Banyak pengeluaran kami yang kami dapatkan untuk memenuhi itu dengan menggunakan kartu kredit yang sudah tahu sendiri itu akan menumpuk bahkan untuk membayar minimumnya yang itu saja itu udah sangat kesulitan bagi kami. Kita tuh sampai ngobrol karena kita di rumah kita mau ngapain lagi saat pandemi kan, kita ngobrol, kita bilang kok Tuhan gini banget ya ke kita ya. Kita lahir, kita dibaptis, kita tidak pernah nyeleweng ke kiri ke agama lain, kita percaya sama Tuhan. Tapi kok gini? Kayak mengalami satu kekecewaan. Pertama kita kecewa sama Tuhan. Apa ini perbuatan yang selama kami lakukan? Kami ke gereja setiap minggu, kami nonton online, kami menyembah Tuhan, kami nyanyi sekencang mungkin gitu loh. Mungkin itu gak nembus ke surga. Sebuah pertanyaan juga kan untuk kami yang dalam keterpurukan itu, kami berharap mana Tuhan gitu loh. Sampai pada satu titik kami udah nggak bisa marah, kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya kami nyerah. Dan ini agak malu sih ngomongnya, kami sampai pernah hampir setiap pagi berdoa itu adalah Tuhan capek bawa saya mau pulang aja, saya udah mau pulang, saya ini udah nyerah. Itu tiap pagi yang terpikirkan oleh kami seperti itu, malam gak bisa tidur, pagi bangun adalah seperti itu. Tanggal 1 merupakan tanggal yang menakutkan untuk kami karena tagihan keluar, gak cukup itu aja, tanggal 1, 6, 10, 20. Itu adalah tanggal tagihan-tagihan yang harus kami bayar. Kami gak sanggup bayar, kami bayar minimumnya.
Dan seperti yang mungkin banyak orang tahu juga ya, minimum payment itu tidak menutupi atau malah menambah bunga di bulan-bulan berikutnya. Oke, itu adalah sedikit dari latar belakangnya kenapa ini. Tapi kami nggak mau panjang-panjang semua itu, tapi kami ingin menceritakan bagaimana Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami mulai kesaksian ini untuk financial breakthrough, tapi dari roh ini berkata ini adalah grace found us. Pada saat keterpurukan kami, kesulitan ekonomi kami, bermula saat teman lamanya Michael yang kebetulan hadir di sini, Bapak Benny, menghubungi Michael dan menawarkan buku. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa di rumah. Ya sudah, kita terima aja bukunya. Kebetulan kita baca, ada 2 buku saat itu, Roh, Tubuh dan Jiwa, Hidup Seimbang di Dalam Kasih Karunia dan Iman. Jadi ada 2 buku itu, Michael baca 1, saya baca 1. Pada saat kami baca buku ini kok kami mulai merasakan sesuatu yang beda, yang gak pernah kami ketahui, tapi ya hanya sebatas membaca saja gitu loh. Kayaknya beberapa saat kemudian Benny telepon, terus nawarin mau nggak masuk Charis. Kita yang masuk sekolah Charis untuk melakukan pemuritan. Yang responnya itu tidak memakan waktu lama. Jadi Benny waktu itu kontak saya langsung bilang sama Leni, mau nggak masuk Charis? Dia langsung bilang mau. Nah, saya kebetulan nggak mau ditinggal sendiri juga, akhirnya saya ngikut juga. Daripada mesti nganterin juga kan, ya udahlah ikut aja. Selain itu juga karena kami juga udah nggak tahu gimana lagi, udahlah ikut aja. Yang penting ikut aja. Ya, itu nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Tapi yang kami baru sadari ya saat itu ya, logikanya ikut sekolah di saat lagi duit seminus-minusnya. Mau membayar uang pendaftaran dari mana? Mau bayar uang cicilan sekolah dari mana gitu. Tapi kita langsung ya udah oke lah kita masuk gitu loh. Sampai kita sadari saat itu adalah respon our faith. Iman kita yang respon. Jadi waktu grace menemukan kita butuh iman untuk respon. And that is our beginning to respond with our faith. Dan segala sesuatu Tuhan tambahkan. Pada waktu kami masuk dan kami menerima banyak kebenaran, apakah semuanya langsung terjawab dan terbereskan? No, enggak. Tapi satu hal yang Tuhan ubahkan dari dalam itu adalah damai sejahtera yang melimpah, yang di luar akal pikiran dari Tuhan. Itu yang Tuhan taruh di dalam kita. Kita bisa bersuka cita, bahkan sepanjang, ya tahu sendiri ya kalau namanya kartu kredit belum bayar, ya pasti diteleponin terus kan, dan yang diteleponin pasti saya, dianya kagak gitu. Jadi, itulah gunanya segala sesuatu kartu kredit khususnya nama suami. Jangan ditiru. Jadi pada saat pelajaran pertama, kayaknya saya tuh berterima kasih khususnya sama sekolah Charis dan pemimpin kami Bu Angel dan Pak Irwan. Kenapa di pelajaran pertama itu Assure Foundation? Jadi kami tuh diberi pengetahuan untuk mengenai menabur benih firman di dalam hati kami. Yang paling kami rindukan dan juga yang kami perlukan saat itu. Yang Roh Kudus jawab adalah firman di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pada saat ini kita baca ya Alkitab dan isinya ini selama ini kami anggap sebagai sejarah karena kita lahir dari Kristen gitu. Dan bacaan ini tuh kayak ya oke, ini sejarah. Tapi pada saat kita terima kebenaran, diajarkan pemuritan, kami melihat firman Tuhan ini sebagai benih. Ini tuh merupakan kebenaran yang memerdekakan kami dan itu hidup janji Tuhan yang harus kita minta.
ini yang kita renungin, firman ini yang kita renungin setiap pagi saat bangun. Itu yang kita pikirkan pada saat jemur baju, pada saat gosok baju, pada saat meeting. Oh ini loh firman kehidupan kita pada saat ini, inilah kerinduan kita. Sampai kita bisa resting in the eye of the storm. Kita bilangnya, memang keliling kita itu masih ada masalah, hutang masih ada. Tapi kita bisa resting in the eyes of the storm, kita bisa duduk di kaki Tuhan, kita bisa berserah sama Tuhan. Ya, kayak yang tadi bilang, kalau udah deadline-nya mesti bayar minimum, itu tuh udah yang rasanya udah pingin matiin handphone tapi takut didatengin. Tapi kalau dinyalain juga pasti akan di ini. Dan kita tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk kita hidup berkelimpahan gitu. Dan akhirnya kita project mulai berdatangan. Lalu awalnya sih kita udah pede dulu nih, pasti ada jawaban Tuhan sebentar lagi. Akhirnya kita beli buku Andrew Wommack Pengelola Keuangan. Kayak pede banget ya untuk mengelola keuangan yang keuangannya nggak ada gitu. Tapi sekali lagi it's a faith. Jadi kita harus jadi pengelola yang baik dulu sebelum berkatnya datang. Itu pede banget gitu loh. Respon our faith, ingat harus kita respon. Oke. Di akhir tahun 2021 itu kita sudah berpikir ini kok sebenarnya ada kepikiran juga ini kok belum terjadi ya pemulihannya. Memang sudah ada banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ada beberapa project. Ya, dan ada beberapa project untuk bisa membayar sedikit dari hutang kami yang membunuh itu. Tapi saya dibilangin lagi sama teman saya, tunggu waktunya, akan ada waktu penuaian kamu. Yang kamu dapatkan sekarang ini adalah mujizat. Sedangkan yang Tuhan mau kasih ke kamu itu adalah berkat, bukan cuma mujizat supaya kamu. Pada saat kami sudah mulai ada beberapa proyek, sudah mulai mencukupi setiap operasional kebutuhan keluarga kami, juga kantor kami. Dan kami mengucap syukur, tapi hutang ini tuh besar sekali. Jadi kami hanya merasa, oh ini sudah cukup ya, kita udah cukup buat makan, bayaran sekolah anak-anak sudah cukup. Sampai di salah satu pelajaran Andrew Wommack bilang, berbicaralah pada gunungmu, masalahmu. Oke, saya berbicara dengan otoritas, hutang sudah lunas. Tapi nggak gitu aja sih. Akhirnya kita terima pelajaran Greg Moore. Dan di situ selalu bilang enough and extra. Kayaknya semua orang Charis tahu enough and extra. Ada ayat yang selalu jadi, ini ayat yang firman Tuhan yang hidup lagi di dalam hidup kami adalah 2 Korintus 9 ayat 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang bangkit syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saat itu kami minta sama Tuhan kelimpahan, bukan cukup. Dan juga kami minta ekstra karena kami mau memberkati. Mana mungkin kami memberkati dari kekurangan, dari hutang. Dan kami minta ekstra, kami meminta janji Tuhan, firman itu harus hidup di dalam hati kami dan harus berbuah. Ya, dan kami menerapkan prinsip untuk menabur dan menabur dan menabur. Pernah di awal tahun 2022 kemarin, keuangan kami di dalam tabungan kami itu cuma ada 100.000 dan itu nggak cukup untuk bisa memenuhi semuanya. Akhirnya saya bilang sama Leni, saya dapat pengajaran dari Andrew juga waktu itu, bilang kalau nggak cukup jadiin benih, kalau nggak cukup jadiin benih, kalau nggak cukup jadiin benih. Dan kita menabur, waktu itu langsung menabur, ajaib. Gak pernah kekurangan, ada aja yang di dalam ini benar-benar kayak seperti ini. Tapi namanya daging ya, namanya daging. Kita nggak mau glorify daging, tapi ya ada keraguan, Tuhan ini utang gede loh, minimum paymentnya aja tuh udah kayak
apa ya bilangnya, kayak udah deg-degan gitu loh. Apakah mukjizat Tuhan itu tiba-tiba ada yang datang ngasih uang 1 koper, orang bilang kayak hujan uang atau gimana gitu. Karena secara bisnis yang kami lakukan, hutang ini tuh baru dapat dilunasi tuh 3 sampai 4 tahun dengan normal income per tahunnya. Jadi besar gunung kami itu besar sekali saat itu. Dan pada saat kami berharap, Tuhan ini gimana ya? Kami percaya, tapi namanya manusia mempertanyakan berkat seperti apa nih ya akan Tuhan kasih ke kita. Tapi ajaibnya Tuhan dijawab dengan firman yang sama. Saat itu ya Roh Kudus menjawab di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ini 2 ayat ini di situ ada memberkati segala pekerjaanmu, memberkati yang ada di tanganmu. Jadi Tuhan kita itu supernatural, tapi Dia bekerja dengan cara yang natural. Bukan dengan hal-hal yang aneh, bukan dengan hal-hal yang, ya itu dibilang ada tiba-tiba orang datang, lu mau bayar hutang, ini gue bayarin. No, Dia menghargai setiap pekerjaan kita dan Dia memberkati pekerjaan kita. Ini yang sungguh kita sangat luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan waktu bulan Juni dan Agustus itu kita tiba-tiba mendapatkan satu project yang menurut kita luar biasa. Ini project dari sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, tapi kita tahu bahwa income-nya itu tidak akan mencukupi untuk membayar utang kami. Setelah kami menjalankan project itu, menyerahkan semua project itu kepada Tuhan, bahkan kita jadi kesaksian juga kepada klien-klien kami untuk ini. Pada saat terakhir, income yang kami dapatkan itu bisa menutupi keseluruhan utang kami tanpa dicicil, bahkan lebih dari itu, bisa berkali-kali lipat lebih dari itu, dan bisa memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kalau Tuhan sudah bekerja yang secara natural, tapi hasilnya supernatural, itu yang kami alami. Tidak dicicil, hutang yang kami anggap gunung, itu cuma lembah aja. Bahkan bukan hanya hutang yang dilunasi, tapi juga kami diberikan ekstra, sampai kami tuh bisa menabung, dan sampai kemarin tuh kita bisa berlibur. Itu sesuatu yang kita sampai, sekali lagi kita sampai gak percaya, sampai kita menantikan tanggal, tanggal 1 mana, tanggal 5 mana, tanggal 10 mana. Kita udah kayak bayar-bayar bank tuh kayak kita nggak mau ada hutang. Mana hutangnya, mana yang mau dibayar? Itu kita sampai sampai agresif ya. Kayak kita tuh udah kayak ini kita bayar, ini sebelum jatuh tempo kita bayar. Jadi kita tuh benar-benar sampai kita duduk di dekat kamar kita duduk, Pak, hutang kita tuh udah lunas loh. Sampai keterikatan dalam 2 tahun itu yang mengikat hati kita. Tapi kita tak sadari, hanya 1 project, hanya 1 bulan itu aja. Dan yang luar biasanya dari Tuhan, pada saat kami sudah mendapatkan semua itu, kita sudah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya masih ada di dalam kita. Itu yang susah. Dan saya sempat ketakutan, ini habis project ini, ntar kalau nggak cukup, nextnya gimana ya? Karena ketakutan itu. Dan Tuhan ngomong sama Leni, ngomong sama saya, berkatku itu gak cuma sekali ini adalah tuaian awal. You will get more than this, living abundantly, exceedingly. Wow, Tuhan tuh baik. Kalau lagi itu Pak Irwan pernah bilang, Tuhan kita itu Tuhan yang adil, Dia tidak pernah berhutang. Jadi pada saat kita membenihin firman ini, tergenapi firman Tuhan dari 2 ayat ini aja. Memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Luar biasa bukan? Pinjaman banyak bangsa, baru gue bayar hutang loh Tuhan. Gimana caranya memberi pinjaman banyak bangsa? Di bulan berikutnya kami, tanpa ini promosi datang dari Tuhan. Promosinya sungguh luar biasa. Tiba-tiba ada yang kontak kami dari Malaysia. Dia mau event di Jakarta, eventnya orang Saudi Arabia. Yang bayar orang Hong Kong. Kurang bangsa-bangsa apa lagi?
Kalau dari 2 firman Tuhan, dari 2 ayat ini aja, Tuhan bayar lunas. Tuhan bayar lunas. Apalagi kita. Kita sampai terkesima, yang bayar orang Hong Kong, yang order orang Malaysia, acaranya orang Saudi Arabia. Dari keraguan yang awalnya kita bilang, wow, 2 firman 2 ayat ini aja tuh yang sudah menghidupi kita banget. Dan kami tuh percaya, kami percaya di firman Tuhan di ayat yang terakhir ini, kami percaya pada saat ini kami sedang mengalami, sebab Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang kami ingin saksikan hari ini adalah apapun pekerjaan kita, apapun struggle-nya kita saat ini, yang kita alami, kalau bukan luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya. Waktu sebelum kami mendapat pemulihan, kami sering dengar tuh bahwa di dalam kerajaan surga, uang ada. finansial itu adalah hal yang paling kecil. Tapi ya pada saat kita mengalamin, gimana kecil, minimum paymentnya aja gede gitu kan. Tapi ini nggak kecil, tapi pada saat kami mengalami pemulihan dan kami menyaksikan juga beberapa kerabat-kerabat kami yang mengalami keajaiban-keajaiban, itu luar biasa banget. Dan kami bisa bilang bahwa memang benar finansial ini adalah hal yang paling kecil di kerajaan surga. Sangat mudah sekali Tuhan untuk bisa membuka ini. Hidupi firman. Firman itu berbuah di dalam hidup kami. Itu yang kami ingin sampaikan, hidupi firman. Kami selalu sirami firman. Kami belajar dari setiap kakak-kakak kelas kami. Kami belajar dari setiap mentor kami belajar dari pemimpin kami. Dan kami percaya pemuridan tidak pernah sia-sia. Setiap pekerjaan tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya mungkin ada orang di luar Karis, yuk pemuridan di Karis. Semoga semua jawaban ada di Karis. Sekali promosi Karis, kita nggak di-endorse sama Karis, justru kita dibayar sama Tuhan. Terima kasih. Salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya dan Leni adalah masuk pemuridan di dan Karis. Menikah dengan Leni. Terima kasih, Tuhan memberkati.